ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amiruna fala ahadun abarra fi qawli minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaihina Husan walidi Jumhaid bin Bashran Haji Mujna binti Umar Husan Bapak Syafi'i bin Yan Susan Keja Abdul Malik bin Keja Abdul Ghaffar Husan Buya Sanja Husan Syaraqah Husan Bagus Ahmad Bakri Husan Keja Ahmad Syarifuddin bin Keja Abdul Ghani Husan Keja Mursahid Husan Naim Sahyadi Ma'ruf Syallahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan pengurus Mushola Nurul Huda, Bapak Ustadz Edi Suwarno dan seluruh jajarannya, stafnya, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, anak-anak sekalian yang berbahagia, dan juga para pemirsa NH Channel di mana saja berada. Mudah-mudahan pada hari ini kita selalu diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur, murah-murahkan, dimudahkan segala urusan kita, dipanjangkan umur kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai pengajian, ada pantun buat bapak-bapak, ibu-ibu. Buah pepaya jatuh ke tanah, karena mentah nggak bisa dimakan. Hari raya terasa kurang sempurna kalau kita belum saling memaafkan. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya secara pribadi mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan selama ini bergaul, berkumpul kita sama-sama. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, apabila ada salah dengan saya ikhlas dengan hati yang lapang memaafkan kesalahannya semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Minal aidina wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Minal aidina wal faizin, semoga kita kembali kepada fitrah kesucian kita, wal faizin, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itu mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ada pantun lagi, satu lagi. Ke Sukabumi bersama keluarga, ada yang mati kita ngelayat. Silaturahmi harus tetap kita jaga walaupun sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Malam hari ini pembukaan pengajian, kita tidak masuk kepada pembahasan materi dulu, tapi kita buka dengan pembahasan seputar tentang halal bihalal. Sebelum halal bihalal kita bahas, sesungguhnya bulan Ramadan, Bu, sudah meninggalkan kita, Pak. Udah nggak ada lagi Ramadan. Bang Mawi udah nggak lagi nyiapin buka bersama, ya. Nah, udah nggak ada lagi sholat taraweh. Ibu-ibu kalau sore habis asar udah nggak ada lagi beli lontong, beli bihun, beli risol ya, beli kerupuk mie, sambelnya belinya goceng, sambelnya 2 plastik ya. Ibu-ibu ya Bu ya, udah nggak ada lagi gitu ya. Padahal lontong, bakwan, bihun selama Ramadan dia merajai. Dia tetap pada puncak klasemen pertama. Kalah-kalahnya saya lihat waktu tanggal 29 Ramadan. Udah mau takbiran tuh hari terakhir puasa, itu kalah-kalahnya lontong bihun, kalahnya sama sayur ketupat. Ibu ya, sama rendang, sayur ketupat, itu doang kalah. Selebihnya dia tetap di puncak nomor 1 di klasemen menu berbuka. Sekarang udah nggak ada Ramadan. Aina Ramadan ba'da Ramadan. Di mana Ramadan setelah Ramadan? Kan begitu. Ramadan di mana sebenarnya? Gitu ya. Ramadan udah nggak ada. Yadhabu Ramadan. Ramadan udah pergi. Ya, ada. Oh, itu mah namanya si Ramadan ya. Lahirnya di bulan Ramadan ya. Ramadan udah pergi secara syariat, secara fikih, secara hukum, Ramadan udah nggak ada. Tetapi secara hakikat, sesungguhnya kita baru memulai meningkatkan, menegakkan etos Ramadan setelah Ramadan.
menegakkan etos semangat Ramadan setelah Ramadan. Nah, jadi harusnya setelah Ramadan pergi, amalannya jangan pergi. Tuh, tetap kita harus tingkatkan. Apalagi bulan Syawal itu secara etimologis maknanya peningkatan. Jadi orang yang setelah Ramadan diharapkan ibadahnya meningkat. Ini mah kita malah turun ya Bang Agus ya. Iya, makanan habis kita turun. Masjid rame Ramadan. Udah selesai Ramadan sepi gitu ya. Nah, jadi Ramadan harusnya itu ada peningkatan. Nah, pernah saya sampaikan dulu bahwasanya perjalanan hidup seorang muslim itu baik dan buruknya ditentukan sama Ramadannya. Kalau Ramadannya baik Bu, maka ntar 11 bulan ke depan itu orang akan jadi orang baik. Iya. Kalau Ramadannya bagus, maka ntar setelah Ramadan hidupnya sepanjang bulan bagus. Tuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mau yang bagus apa yang jelek Bu? Bagus. Nah makanya beruntung orang-orang yang kemarin puasa, maka insya Allah setelah bulan Ramadan dia akan jadi orang bagus, orang baik. Tuh. Tapi kalau orang itu selama Ramadan dia nggak puasa, dia nggak sholat taraweh, dia nggak menerima Ramadan benar-benar buat ibadah dengan hati yang lapang, dia nggak cinta dengan bulan suci Ramadan, maka jangan pernah diharapkan 11 bulan ke depan dia jadi orang baik. Nggak bisa, nggak bisa. Makanya Bu, anak-anak kita nih yang kecil-kecil nih, ajarin puasa. Ntar kalau udah gede dia jadi biasa puasa. Sebab anak-anak kalau nggak diajarin puasa, ntar SMP, SMA udah susah diajarin puasanya. Ya Bu ya, dari kecil diajarin puasa. Tuh. Sebab ntar anak-anak kita, baik apa enggaknya dia nih, ditentukan oleh Ramadannya. Tuh. Jangan sampai kita punya anak, punya mantu nggak puasa, nauzubillah min dzalik. Ntar anak kita sama lakinya diajarin nggak puasa, diajak dah makan bubur depan RSUD, ya kan? Anaknya mah suruh puasa, udah Neng, lu mau puasa aja ya Neng ya, bapak sama mama makan dulu. Saya lihat begitu, bener kemarin, anaknya suruh puasa yang SD, sekitar kelas 6 dah, emaknya bapaknya masih muda makan bubur pagi-pagi. Nauzubillah min dzalik. Orang tua ngajarin gak bener sama anaknya, tuh nggak bakalan bener. Bakalan bener orang yang bulan puasa nggak puasa. Kenapa? Pertama, ciri-cirinya orang yang kalau nggak puasa dia nggak bakalan punya rasa takut kepada Allah. Jangankan sama manusia, sama Allah aja dia udah nggak takut. Dia nggak punya rasa malu. Jangankan sama manusia, sama Allah aja udah nggak rasa malu ya Bu ya. Nggak malu dia berbuat maksiat, berbuat dosa. Siang-siang dia makan, dia ngerokok, dia minum, nggak malu. Kenapa? Karena udah nggak punya urat malu. Urat malunya udah putus. Kenapa malunya putus? Karena imannya sudah tidak ada. Iman dan malu jalan bareng. Apabila imannya hilang, malunya hilang. Malunya hilang, imannya hilang. Udah begitu aja. Yang kedua, orang yang kalau nggak puasa hidupnya, maka dia gampang sekali menuruti hawa nafsu. Sebab puasa ngajarin kita sabar. Orang yang nggak puasa udah nggak ada sabarnya, nggak punya yang namanya self control, tuh, nggak punya hatinya tuh sabar gitu, nggak ada. Tadi pagi saya beli pepaya, pepayanya 20.000 kecil-kecil, 10.000 kecil-kecil, saya bawa pulang. Sampai rumah saya lihat bawahnya pepaya itu bekas digeragotin tikus. Kan harusnya mah saya protes dong sama orangnya. Bang, ini kenapa? Kok ada bekas digeragotin tikus? Tapi saya kembali, udah sabar aja. Udah biarin, emang rezekinya saya dapat itu, ntar saya potong aja. Nah, mungkin dia rumahnya masuk tikus.
Ya, rumahnya mungkin bolong apa-apa kan kita nggak tahu. Nah, di situ tuh kita harus sabar, sabar. Sabar. Orang yang nggak puasa nggak punya rasa sabar. Gampang sekali. Mobil diselip, flap. Tahu-tahu marah turun dari mobil bawa-bawa senjata. Ya kan platnya plat palsu polisi. Ya kan marah-marah. Akhirnya divideoin. Tangkap sama polisi. Tuh, akhirnya dia menyesal, dia minta maaf. Oh, kenapa dia bisa begitu? Karena dia emosi. Ya kan, Bu? Sebenarnya di penjara itu bukan orang jahat semua. Ada orang baik, banyak orang baik. Tapi dia pada satu periode, satu masa, dia pernah lepas kontrol. Dia lihat duit nih, duit negara banyak, dikorupsi sama dia. Ya kan? Diambil sama dia, dikorupsi. Tuh. Dia lihat BBM ilegal. Saya jadi Kapolda, akhirnya diambil. Oh, BBM wong 1,7 miliar. Iya kan? Masya Allah. Tuh. Hilap. Makanya orang puasa insya Allah dia nggak hilap, dia bisa sabar. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang nggak puasa sifatnya bakhil, pelit. Tapi kalau orang puasa timbul sifat dermawan. Kenapa? Karena dia ngerasain nggak enaknya puasa, nahan makan, nahan minum, sehingga dia pengennya berbagi. Hanya Lebaran tuh pada mersen, itu tuh bagus, itu berarti dia muncul tuh sifat baiknya. Ini bulan hari raya nggak mersen gitu. Pak Yanto mersen, Pak Yanto mersen ya, mersen. Alhamdulillah gitu ya. Mersen berarti berhasil puasanya ya. Iya. Pedi mersen, Pedi. Bang Mawi apa Edi Bang Mawi ngasih Bang persen doang. Bang Mawi goceng. Iya sekali doang ya. Iya. Terus orang kalau nggak puasa yang muncul sifat sombong. Sombong karena kalau orang puasa dia nggak punya sifat sombong. Apa yang mau disombongin orang puasa? Iya. Nggak ada yang tahu sih dia doang sama Allah. Rahasia. Nah makanya orang yang nggak puasa sombong. Tuh sombong. Tuh ya. Nah, kalau orang yang puasa tawadu. Terus orang yang nggak puasa biasanya umurnya pendek, gampang kena penyakit, karena dia makan nggak ada remnya, makan apa aja tiap hari terus. Tuh, apalagi makan Indomie. Sekarang Indomie udah nggak boleh dimakan ya Bu ya, mengandung penyakit kanker ya Bu. Malaysia, Singapura, Cina udah narik semuanya. Kita di kampung hutan masih makan Indomie, ya. Aduh, bahaya tuh. Ganti sama bakso ya Bude ya. Ya ada bakso emang. Ya ini mah bercanda ya Bu ya. Ya kita mau ngaji mau ada bakso kayak enggak kayak ya. Kita mah ikhlas insya Allah ngaji supaya dapat ilmu, dapat berkah, berkahnya banyak gitu. Tapi kalau ada bakso alhamdulillah. Bukan saya ngomong, Pak Parman tuh ya. Iya. Terus orang kalau nggak puasa nggak punya sikap disiplin, tidur mas semaunya, bangun siang ya kan malam tidur, itu nggak punya disiplin. Tapi kalau orang puasa hidupnya disiplin, teratur kapan waktunya sholat, tuh kapan nih setengah jam belum sholat dia udah mandi berangkat, disiplin. Kapan dia buka, kapan dia sahur, kapan dia berhenti makan imsak, nah, itu puasa. Tapi orang kalau nggak puasa nggak ada, udah nggak ada larangan lagi udah. Tuh. Itu makanya setelah puasa ini kita kembali. Tuh, hasil-hasil dari etos semangat Ramadan harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Itu yang tadi saya sampaikan. Lalu kemudian sampai kepada halal bihalal. Halal bihalal itu adalah rangkaian satu gerbong dengan Idul Fitri. Kalau puasa dosa kita diampuni oleh Allah. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa orang yang berpuasa karena iman dan ikhlas kepada Allah, Allah ampunin dosa dia. Malamnya dia menghidupkan Ramadan dengan sholat tarawih. Hadis Imam At-Tirmizi mengatakan, kharajat min dzunubihi kayaumi waladatu ummuhu. Dia keluar di hari raya Idul Fitri seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih dari dosanya.
Tuh, makanya orang kalau Idul Fitri semuanya wajahnya ceria, cakep. Udah begitu bajunya juga pada baju baru, Masya Allah ya. Tuh. Tapi bagi yang puasa, yang nggak puasa ya tetap aja kagak. Tuh, ya. Idul Fitri, dosa sama Allah udah dihapus, tapi dosa sama manusia belum. Allah nggak bakalan menghapus dosa kita yang kaitannya dengan manusia. Maka itulah kemudian 1 Syawal kita melakukan silaturahmi untuk menghapus dosa-dosa kesalahan kita kepada sesama manusia. Begitu. Ya. Maka halal bihalal, maka dibuatlah halal bihalal. Jadi halal bihalal itu rangkaian Idul Fitri. Habis Idul Fitri sepi. Pada di rumah pada tidur ya Bu ya. Siang Johor udah pada tidur ya Bu ya. Yang pada pulang kampung mah ya enak. Ya kayak kita orang kampung hutan. Ya kan? Saya paling jauh pulang kampung ke Tegal Bu. Tegal Alur. Ya kan Tegal Alur. Rumahnya Pak Sugi kemarin saya ke Tegal. Rombongan sama Pak Edi ya. Naik motor ke Tegal. Nah itu. Nah kemudian waktu itu Indonesia tuh sepi. Setelah Idul Fitri zaman Bung Karno, maka Bung Karno ngeliat, lah kok sepi banget Ramadan. Udah ada dipanggilin ulama-ulama. Udah para ulama kata Bung Karno nih, presiden pertama kita. Udah adain acara biar rame Idul Fitri. Acaranya apa namanya? Idul Fitri. Wah kurang cocok. Nah kemudian ada seorang ulama. Beliau bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Itu sejarahnya tuh. Kiai Wahab Hasbullah ini mengusulkan kepada Bung Karno agar diadakan acara namanya halal bihalal. Ini produk Indonesia asli. Orang Arab mah nggak ada yang ngerti, nggak ada yang paham, nggak ada yang paham. Bahkan waktu Pak Quraisy Shihab ceramah di Mesir, di TV Mesir mengenai halal bihalal, orang sono bingung. Lah ini tema apaan halal bihalal? Gitu. Pak Quraisy Shihab ditanya ini apaan halal bihalal? Kami nggak ada halal bihalal. Tuh, nah itu Kiai Wahab Hasbullah. Beliau itu adalah ulama NU, pendiri NU. Beliau itu murid Kiai Hasim Ashari, murid Kiai Khalil Bangkalan. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur pada 1888, meninggal 1971. Udah 50 tahun yang lalu beliau sudah meninggal, Kiai Wahab Hasbullah. Nah, yang mengusulkan adanya halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Halal bihalal itu halal artinya yang bukan yang haram itu halal. Ya, sesuatu yang halal itu berarti bukan haram. Sedangkan haram itu perbuatan yang mengakibatkan dosa dan siksa. Itu kan secara hukum begitu, Bu. Halal bihalal. Kalau halal bihalal pendekatannya hukum, maka ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. 5 wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan makruh. Ya ditinggalkan makruh. Iya kan sholat sunnah nih, ya kan kita habis sholat wajib kita enggak sholat sunnah makruh. Fi mukhalafati sunnah al makruh. Meninggalkan yang sunnah hukumnya makruh. Lebih baik kita kerjakan yang sunnah. Tuh. Udah tua 50 tahun, masa masih sholat wajib aja? Iya, masih pakai kain, wudu masih ada. Udah pergi aja nyeduh kopi. Ada yang nggak di sini begitu? Jangan. Sholat dulu sunnah. Iya. Ini mah orang sono dongkelan. Iya, orang dongkelan Bu. Cuma dia katanya diajarin sama jamaah sini. Iya, iya, iya. Tahu siapa yang ngajarin tuh? Ada makruh. Makruh itu dibenci, ya. Contohnya apa? Makruh. Orang sholat, sopnya masih kosong. Pak Edi, imam, sopnya masih kosong 1. Lalu saya nyuruh bapak nih, Pak Hamid ya, Pak Hamid maju ke depan. Saya makruh, dibenci saya. Harusnya saya yang maju. Karena masalah ibadah jangan mau kalah. Kita duluan maju, makruh. Apalagi makan jengkol. Ya Bu ya, makan pete.
Ngerokok makruh tuh ngerokok ya. Apalagi kalau ngerokoknya boleh minta mulu, haram. Ya. Rojali, rokok jarang beli. Rojali. Nah, makruh. Apalagi makruh? Bercerai. Cerai makruh. Abgodul halal ilallahi at-thalaq. Yang halal tapi dibenci sama Allah adalah perceraian. Kalau halal bihalal diambil dari pendekatan hukum, nggak bakalan harmonis hubungan kita. Karena ada yang halal tapi dibenci Allah boleh. Apa tuh dibenci Allah boleh? Cerai. Wah, orang pada bercerai, pada nggak mau berteman. Makanya halal bihalal itu nggak bisa dipahami secara hukum. Jadi halal bihalal itu dipahami secara bahasa, ya. Jadi secara bahasa halal bihalal itu artinya mengurai sesuatu yang kusut, itu namanya halal. Jadi menghangatkan yang dingin, menjernihkan yang keruh. Nah, itu namanya halal bihalal. Hubungan yang tadinya kurang baik, hubungan yang tadinya kusut, dibikin nggak kusut, ya Pak U ya. Hubungan yang tadinya keruh, dibikin bening. Hubungan sama tetangga, sama saudara sebelum Lebaran ribut, sampai nomor HP-nya diblokir itu saudara, ya kan? Diblokir, udah nggak mau ngubungin lagi. Ketemu di jalan pada melengos gitu, lama-lama diurut tuh lehernya, dia pada ya nggak mau nanya, sama tetangga juga nggak mau nanya, ya kan, hubungannya dingin. Lalu kemudian Idul Fitri halal bihalal dihalalin, dijernihkan hubungannya, baik lagi tuh. Itu nah halal bihalal. Halal bihalal artinya kita menghalalkan kesalahan orang, kita maafkan. Kayak Pak Edi punya salah sama saya punya salah sama Pak Edi, saling memaafkan. Kesalahan Pak Edi belum tentu sama dengan kesalahan saya. Ibu-ibu salahnya sama saya mungkin banyakan saya sama ibu-ibu, ya kan? Atau mungkin juga banyakan ibu-ibu sama saya, begitu. Ya kan, kita nggak tahu. Maka di halal bihalal malam ini kita selesaikan, kita halalkan. Tuh. Halal bihalal itu intinya saling memaafkan. Memaafkan itu kerjaan hati tuh. Jadi bukan mulut, Bu. Kalau mulut mah iya saya maafin, tapi ternyata hatinya nggak maafin ya Bu ya. Iya udah maafin, iya saya maafin, ternyata masih nggak nanya sama kita. Berarti dia belum memaafkan kita, belum menghapus kesalahan kita. Tuh, makanya orang bahagia itu orang yang hatinya lapang, orang yang hatinya jernih, orang yang hatinya luas kayak samudra. Orang yang apa itu hati yang luas, Bu? Hatinya yang selalu bersyukur sama Allah. Nerima, syukur itu apa? Nerima apa yang Allah bagi buat dia. Enak aja, dia udah bahagia aja. Naik motor kondangan siang-siang, panasnya parah banget sekarang ya Bu ya. Kalau kata orang apa tuh Tanjung Pasir, ini panas empleng-emplengan jasa, begitu katanya. Empleng-emplengan, tahu apa tuh empleng-emplengan? Malaikat lupa nutup pintu neraka ini mah, begitu kata dia. Kata orang Tanjung Pasir, katanya malaikat, mana ada malaikat lupa Ibu ya? Katanya malaikat lupa nutup pintu, jadi panasnya ke bumi. Tuh. Tapi kalau orangnya hatinya ridho, ikhlas, dia naik motor kondangan, udah begitu bocor, ya, udah begitu bininya diboncengin, kayaknya ugik banget duduknya, begini, dia nggak marah, udah nggak apa-apa Bu, emang ibu orang begitu, gitu, dia ikhlas, dia ayo Bu kita cari tambel, tuh ngobrol di jalan, ternyata tukang tambelnya udah kelewat, ya Bang, tambel kelewat, iya Bu kita kasihkan ngobrol, tuh orang ikhlas, orang ridho. Coba kalau nggak ridho, ya kan, suami istri mau kondangan, ya kan, cepetan Bu, lama banget. Dandan lama banget, udah dandan buset kayak topeng monyet, begitu kata suaminya. Ya Allah udah cakep-cakep dihina, iya kan, udah cepet naik, ban kempes begini, badan lu gemuk, begitu katanya. Akhirnya ngoceh mulu, ya kan. Nah itu berarti hatinya sempit. Maka kita harus hatinya lapang,
hatinya harus lapang. Maka halal bihalal itu hati kita harus lapang saling memaafkan. Wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas. Menahan emosi dan memaafkan. Itu paling tinggi, itu memaafkan kesalahan orang. Bahagia orang. Orang kalau masih punya dendam sama orang, hidup nggak bakalan senang. Dendam bakalan senang. Tidur gak enak, makan gak enak. Kenapa? Karena masih punya dendam. Saya ini punya salah nih, umpamanya Bang Ajat. Bang Ajat punya salah sama saya, minta maaf, Ustaz, saya maafin ya. Saya bilang, iya saya maafin, tapi hati saya enggak saya maafin. Berarti Bang Ajat secara syariat hukum dia udah lepas, udah enggak punya salah sama saya. Lalu bebannya kemana itu? Ke saya. Saya bawa-bawa beban Bang Ajat. Akhirnya dendam saya bawa-bawa, saya simpen itu dendam. Mendingan kayak orang Madura nyimpen emas daripada nyimpen dendam. Tuh, iya kan? Tuh, Madura 24 jam nyari duit. Iya kan? Tidur dekat dirijen bensin, saya lihat mana nggak pakai spray, pinggir jalan. Ya Allah, begini. Ya Allah, saya habis sholat subuh, saya lewat warungnya, ya Allah tidurnya sambil ngejagain motor takut hilang. Ya Allah, kesian. Tuh, dia apa yang dia cari? Mau nyimpen emas. Tuh, kita nyimpen dendam. Jangan. Makanya itulah kita harus silaturahmi. Manfaat silaturahmi itu kata ulama, kalau kita sering silaturahmi membuat Allah ridho sama kita. Tuh, Allah senang sama orang yang silaturahmi. Ana asilaman wasolaka wa aqtaman qata'aki. Allah sambung orang yang menyambungmu. Allah putusin orang yang memutuskanmu, wahai Rahim, kata Allah. Apa yang Allah sambung? Adalah rahmatnya Allah. Makanya malam hari ini nih turun nih rahmatnya Allah. Karena kita mengadakan acara halal bihalal. Yang kedua, kalau kita silaturahmi seneng. Kerabat kita seneng didatengin, ya Bu ya. Seneng, ya Allah, dari Cengkareng dateng. Tuh, dia seneng hatinya disediain sama dia, ya kan? Teh pucuk apa, ya nggak pakai batu es. Semua disediain dodol, tape uli. Abis itu makan dulu, Cang, makan dulu. Itu siapa? Saya kemarin ke Tangerang begitu. Disediain teh pucuk, ya sama dodol, sama tape uli. Udah Cang, katanya, manggil emas saya Cang. Udah Cang, jangan makan ini dulu, makan nasi dulu Cang. Makan dulu, ya Allah, senangnya didatengin sama keluarga. Tuh, membuat senang. Ketika manusia senang, Allah juga senang sama kita. Masya Allah. Tuh. Terus apalagi yang ketiga, malaikat senang orang yang silaturahmi. Tuh. Iblis benci sama orang silaturahmi. Gondok, kesel iblis. Iya, iblis benci nih sama orang Nurul Huda, benci nih kumpul-kumpul gini nih iblis nih. Harusnya nih jangan pada ngumpul, pada ribut. Tuh iblis paling demen. Jadi orang iblis tuh paling demen kalau kita ribut, cekcok sama saudara, sama tetangga, sama jamaah. Nah itu iblis paling demen tuh. Tapi kalau malaikat paling demen kita silaturahmi, rukun, guyub, sama tetangga, sama saudara, kompak. Itu malaikat ridho, ikhlas. Makanya ada 3 rumah nih yang gak dimasukin sama malaikat. Hati-hati nih. Nih rumah nih. Yang pertama, rumah yang di dalamnya penghuninya durhaka sama orang tua. Tuh, gak bakalan malaikat masuk ke rumah gitu. Dia rumahnya mewah, kaya, tingkatnya 3, mobilnya banyak. Kata malaikat, nehi, saya masuk ke situ. Nggak mau. Apa artinya nehi? Nggak mau ya, ya udah begitu aja. Nggak mau malaikat. Makanya nggak ada berkah, nggak ada rahmat turun, nggak ada barokah. Kan rumah ada yang berkah, ada yang enggak Bu. Yang kalau kita masuk, saya adem amat, ini rumah enak amat. Padahal mah rumahnya biasa, tapi kayaknya kita betah aja di situ. Ya Allah. Nah itu, ada rumah yang kita masuk mewah kaya, pengennya kita bawanya mau pulang aja. Kayak ada dedemitnya. Itu rumah yang penghuninya durhaka sama orang tua. Yang kedua, rumah yang nggak dimasukin malaikat, rumah yang dalamnya ada patung. Nah ibu coba lihat rumah ibu, ada patung nggak? Kalau ada patung buang. Kalau boneka gimana Ustadz? Kalau boneka buat anak-anak nggak apa-apa, foto nggak apa-apa. Yang nggak boleh patung, ya patung-patung, patung manusia ada di situ. Tuh. Ya kecuali yang di Tanah Abang itu nggak masalah tuh karena didagang.
ada patung-patung dagang baju. Nah. Yang ketiga, nah ini nih, rumah yang gak pernah malaikat datang, yaitu rumah yang di dalamnya gak ada tamu. Tuh rumah gak ada tamu, sepi. Lebaran gak ada yang datang ke rumah dia, malaikat gak mau, gak ada barokahnya. Maka rumah yang banyak malaikatnya, rumah yang sering didatengin tamu, saudara pada datang, pada makan, pada minum, pada nginep apa, masya Allah itu berkah itu rumah. Sebab kata Nabi, orang yang datang ke rumah kita, kemudian kita siapin makanan, maka jangan pernah khawatir rezekinya Allah akan ganti, nggak bakalan berkurang. Tuh. Yang kedua, orang yang bertamu ke rumah kita, dia pergi, maka pergi juga dosa-dosa kita. Masya Allah. Tuh. Makanya rumah kita kalau mau berkah Bu, Pak, kalau mau berkah rumah kita sering-sering undang. Ustadz Mulyani main dong ke rumah. Begitu Bu harusnya. Iya, jangan Bu Bambang diem aja gitu kan. Bu, kata Bu Bambang, Ustadz Mulyani ada somai no baru bikin. Gitu. Ya ini kita main begitu ya. Bu RT umpamanya. Sini Pak Ustadz main. Nah, Pak Edi, main Pak Edi. Masya Allah, itu rumah nanti insya Allah. Datang berkah, rahmat Allah turun. Masya Allah, alhamdulillah. Abis ini bisa ke rumah kemari mulu saya keliling nih. Ya, rumah Pak Yanto aja saya belum pernah ya, Pak Yanto ya diundang. Iya. Ya. Terus apalagi berkahnya, umur kita berkah kalau silaturahmi. Ya kan mansaro ayub satolahu fi rizki wa ayun sa'alahu fi asari fal yasirrohima. Siapa orang yang pengen dipanjangin umur, kata Nabi, dimurahkan rezekinya, maka sambunglah silaturahmi. Artinya umurnya panjang itu dipakai buat ibadah kepada Allah. Rezekinya nambah, berkah rezekinya, walaupun dikit berkah karena banyak silaturahmi. Masya Allah. Ini kita kemarin nih Bu, ya kan, tahu-tahu silaturahmi niatnya ngaji, silaturahmi, tahu-tahu disediain minum kita nggak minta disediain minum tuh, ada tes robot, saya doang nggak dapet tes robot kayaknya tuh, ya dia dapet tuh, ya sentimen kayaknya nih, ya ada disediain bakso sama Bude, masya Allah itu rezeki, kayaknya orang yang selalu bersilaturahmi banyak saudara, dulu tuh yang namanya jawara itu megang golok Bu. Sekarang mah udah nggak ada. Jawara artinya jauh-jauh banyak saudara. Banyak Bu, jangan di rumah aja. Kita silaturahmi, ngaji. Itu ada pahalanya. Dapat ilmu, juga berkah silaturahmi. Selanjutnya adalah kakek, nenek kita, orang tua kita yang udah meninggal. Kalau kita silaturahmi, mereka senang dalam kubur. Ikhlas ridho ya Allah. Anak Bu pada akur semuanya. Insyaallah Pak Edi sama keluarga akur semuanya umpamanya ya kan, pada anak saudaranya banyak ya Allah, pada jalan-jalan ke puncak umpamanya bawa tempe digoreng pakai terigu ya Pak Edi ya umpamanya gitu, mama jadi makan ya Allah enak amat kan, jadi walaupun makannya biasa tapi masya Allah itu orang tua di dalam kubur, kalau dia bisa bangun, dia bangun ikut ke puncak sama kita, coba dia udah nggak bisa, dia senang ya Allah. Tapi kalau kita sama saudara nggak akur, ribut, gontok-gontokan, orang tua di dalam kubur sedih, nangis. Karena ngelihatnya kan tajam orang tua, kayak di akuarium, kelihatan tuh anaknya nggak sholat. Ya Allah, anak gua nggak sholat. Dulu mah dia ngaji, rajin, kenapa nggak sembahyang, nggak ngaji? Bukan ikut ngaji di Nurul Huda sono. Tuh orang tua kita sedih Bu. Ini orang tua kita senang. Ya Allah, anak gua ngaji. Tapi makan baksonya 2 mangkok gitu ya, mamanya gitu, mamanya nggak apa-apa, ya mamanya, ya dia. Berkah orang tua dalam kubur, dapat pahala dari anak yang lagi pada ngaji nih di sini nih. Alhamdulillah. Tuh orang tua sayang, seneng. Itulah manfaat dari silaturahmi. Ibu bapak yang saya muliakan, mungkin ini saja sekelumit mengenai silaturahmi. Jadi ada apa Pak? Enggak ada kali ya, orang halal bihalal masih nanya aja lagi. Ya. Ya mungkin ini saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat, panjang umur dalam langkah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian kita terus berjalan kata Pak Edi sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqun alaina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil ilmi wa akrim bi taqwa wa bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aksir amwalana wa barik bima ataitana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'ah. Rabbana zidna ilman nafi'ah wa fahman sa'iba wa lisanan dzakira qalban syakira. Allahumma ij'al auladana auladan salihin wa banatina banatin salihatin nafi'in lana wa limatil muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.